kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Yesus, oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami memuji-Mu Tuhan. Biarkan kami menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Oh Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu terukir dalam lubuk hati kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh datang kepada Engkau, menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Vivi telah menyampaikan pujian penyembahannya. Luar biasa. Tuhan memberkati. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan kepada Pak Erik. Silakan Pak Erik. Iya, terima kasih Pak Daniel. Ya, pada pagi hari ini kita akan kembali baca bersama-sama, yaitu di dalam kitab Ayub pasal yang ke-29. Saya bisa minta tolong Pak Ronald untuk ditampilkan mulai dari ayat yang pertama. Loh, Pak, Kak Mazmur, Pak. Kok Ayub? Salah, maaf, Mazmur, salah bicara. Mazmur 29, Pak. Kitab Mazmur 29 ayat yang pertama ya. Pada hari ini saya beri tema yaitu kemuliaan dan kekuatan Tuhan. Ya, saya baca mulai dari ayat pertama ya. Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan yang penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion
seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Ya, kalau kita lihat tadi ya, dari ayat pertama sampai ayat ke-11, seluruh ayat Mazmur 29 ini menceritakan tentang kemuliaan dan kekuatan Tuhan ya. Dan kekuatan Tuhan di dalam Mazmur 29 ini dihubungkan dengan suara Tuhan ya. Tadi kita sudah diceritakan yaitu suara Tuhan itu seperti mengatasi air besar ya. Terus juga dikatakan menghuntur, penuh kekuatan dan semarak ya. Juga dikatakan mengoncangkan hutan, gunung, dan padang gurun. Juga bahkan suaranya itu menyemburkan nyala api ya. Dan mengentarkan semua orang untuk menyembah Tuhan ya. Nah, kalau kita bandingkan suara Tuhan ini, kekuatan Tuhan ini dengan manusia ya, yang kekuatannya hanya kecil, terbatas dan sementara, Tuhan Allah itu memiliki kekuatan yang besar, tidak terbatas dan kekal ya. Dan kalau kita bandingkan dengan kekuatan serta kuasa manusia, sebenarnya walaupun termasuk negara yang superpower terlibat sekalipun ya, kekuatan Tuhan itu seharusnya membuat setiap manusia untuk menutup mulut ya dan menyembah Dia ya. Bahkan semua penghuni surga pun harus menyembah Allah ya, menyembah Tuhan ya. Nah, jumlah penafsir itu sebenarnya kalau melihat ayat ini ya, pasal Mazmur ini, itu sebenarnya melihat banyak kesamaan dengan nyanyian bangsa Israel setelah mereka ditolong Tuhan ya. Waktu mereka, bangsa Israel ini menyeberangi Laut Teberau ya. Itu di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 18 ya. Dan kesamanya itu seperti demikian ya. Itu sama-sama menyanyikan tentang kekuatan dan nama Tuhan. Dan yang kedua itu sama-sama menekankan bahwa Tuhan itu bertata sebagai Raja di atas air yang dahsyat. Dan yang ketiga itu juga sama-sama memuji kekuasaan Tuhan menyelamatkan umatnya melalui badai. Jadi dengan kata lain, Raja Daud yang menulis Mazmur 29 ini itu mengajak kita semua untuk mengingat kembali karya keselamatan yang Tuhan kerjakan ketika Ia membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir ya. Nah, hal ini juga mengingatkan kita sebagai umat Kristen ya, yaitu kita ini diingatkan oleh karya keselamatan yang serupa ya, tapi sebenarnya jauh lebih dahsyat lagi ya, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan Tuhan Allah itu memberikan kita bukan dari perbudakan di Mesir bangsa Israel, tapi dari perbudakan kematian dan dosa ya. Nah, Allah yang kekuatan dan kuasanya yang besar dan tidak terbatas dan kekal itu rela ya menjadi begitu lemah, kecil, terbatas, bahkan mati untuk kita ya semua ya. Tidak heran bahkan sebagian orang itu ya, sejumlah orang itu melihat hal ini sebagai suatu hal yang bodoh ya, untuk menunjukkan kekuatan Tuhan ya. Kok tidak terbatas tapi mau mati untuk manusia ya. Kita baca sama-sama yaitu di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 ya. Bahwa salib itu merupakan kebodohan bagi sejumlah orang ya yang tidak percaya. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Minta tolong Pak Ronald.
Allah dan manusia. 1 Korintus 1 ayat 18 demikian bunyinya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, ini yang dikatakan oleh 1 Korintus 1 ayat 18 ya. Nah, maaf. Jadi sebenarnya waktu berhadapan dengan Allah yang begitu kuat ya, seringkali kita manusia itu harusnya tutup mulut dan menyembah Dia itu jauh lebih baik ya, daripada banyak bicara, terus berargumentasi, terus menolak keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada manusia, kepada kita semua ya. Jadi Mazmur 29 ini itu kalau kita lihat secara keseluruhan itu dibuka dengan nyanyian memuliakan kekuatan Tuhan di tempat tertinggi di surga ya. Tetapi di ayat terakhir itu ditutup dengan memuliakan kekuatan Tuhan di tempat terendah, yaitu tempat terendah itu adalah di dalam hati setiap umatnya ya. Jadi kita kalau mengaku kalau kita ini adalah pengikut Kristus, jadi kita ini walaupun mungkin secara lahiriah kita ini kuat ya atau hebat ya, tapi kita harus eh, merendahkan diri kita, jangan kita ini anggapannya menyombongkan diri terus mengira kita ini setara dengan penghuni surgawi atau bahkan lebih parah lagi bisa mengira setara dengan Tuhan ya. Itu hati-hati, kita harus mengakui bahwa kita ini sebenarnya hanya makhluk yang kecil, lemah dan terbatas ya. Nah, juga ya kita sebagai pengikut Kristus kita ini diingatkan supaya kita ini bisa mengalami kekuatan Tuhan itu melalui suara Tuhan yang sejati ya, yaitu firman yang hidup ya, yaitu Kristus sendiri ya. Jadi di dalam Dia kita ini bisa mengalami kekuatan dan damai sejahteranya yang melampaui segala pikirannya kalau kita terus mengandalkan Tuhan ya. Itu dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 ya. Mungkin Pak Ronald juga bisa ditampilkan Filipi 4 ayat ke-6 ya. Itu sebagai ayat penutup ya, Filipi 4 ayat ke-6. Bahwa kalau kita terus tinggal di dalam Tuhan, damai sejahtera itu akan tinggal di dalam kita ya. Filipi 4 ayat ke-6, demikian bunyinya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dengan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya. Oh maaf, ayat yang keberapa itu ya, maaf. Filipi 4 ayat yang melampaui segala akal itu di ayat keberapa ya? Maaf, salah ayat. Oh, yang ketujuh berarti. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Jadi kalau kita terus berharap kepada Tuhan, kekuatan Tuhan itu akan Tuhan itu akan memberi kita kekuatan sehingga damai sejahtera itu tinggal di dalam hati dan pikiran kita ya. Ya, demikian renungan firman Tuhan pada pagi harinya. Jadi kita diingatkan dan melihat masalah kita, tapi kita melihat peran Tuhan itu lebih dari segala apapun yang kita pikirkan ya. Saya kembalikan kepada host, makasih. Iya, terima kasih Pak Erik. Luar biasa. Jadi ternyata kebesaran Allah yang sudah disampaikan oleh Pak Erik tadi seperti apa? Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar, itu suara Tuhan penuh kekuatan dan sebagainya. Jadi ini adalah satu hal yang luar biasa bahwa
Tuhan itu hadir dimanapun dia inginkan. Jadi, apalagi saudara dan saya di tempat-tempat yang tidak nyaman, pasti Tuhan hadir. Waktu kita berseru, waktu kita minta pertolongan Tuhan. Yang luar biasa adalah Tuhan hadir nggak di tengah-tengah kenyamanan? Hadir juga, gitu. Tetapi dia lebih eksis, lebih eh, apa ya? Kayak ada dia hadir di tempat-tempat yang tidak nyaman lebih lagi. Karena lihat, saudara dengar di YouTube di Palestina saat ini kan rata dengan tanah. Jadi gedung-gedung roboh semua karena hantaman rudal dari Israel, karena Hamas yang cari gara-gara. Dan ini kalau kita melihat mengenaskan sekali masyarakat Palestina. Tetapi apakah tidak ada kehadiran Tuhan? Ada, gitu. Jadi kalau saya lihat ada fenomena baru bahwa ada secercah cahaya, ada bayangan seperti Tuhan Yesus yang eh, orangnya pakai jubah, terus rambut panjang. Itu penampakan-penampakan yang terjadi di Palestina saat ini. Jadi mereka yang letih lesu dan beban berat, mereka mendapatkan damai sejahtera. Apa yang dikatakan Pak Erik? Ada damai sejahtera, ada kekuatan. Jadi orang-orang Palestina saat ini mereka mendapat penghiburan yang daripada Tuhan Yesus. Dia yakin bahwa itulah Yesus, itulah Isa. Jadi apa nih yang perlu kita takutkan di dalam hidup ini? Problem masalah, kalau saya mau katakan problem masalah silih berganti boleh datang dalam hidupku. Tetapi satu yang kita tahu, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Terima kasih Pak Erik, luar biasa. Selanjutnya kita akan berdoa untuk bangsa dan negara ya Pak Ronald. Iya, Pak. Ya, bangsa dan negara, saya tunjuk kepada Pak Yusuf sampai mungkin bisa berdoa untuk bangsa dan negara, Pak. Sampai di mana sekarang, Pak? Sampai di Utang Kalimantan. Haleluya. Ya, Pak, tolong, Pak. Doa bangsa Mari dan kita negara. sama-sama berdoa. Terpujilah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami agungkan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menolong, menopang dari setiap lini kehidupan berbangsa bernegara. Hari ini kami mau menaikkan pujian syukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa dan negara kami, yang sampai detik ini masih kami boleh nikmati beribadah bersama-sama oleh karena kenyamanan, keamanan, situasi lingkungan ada di negara kami terjaga dengan baik oleh karena tentara surgawi yang menjaga dan memelihara bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa pemerintah yang terpilih yang telah dilantik 1 bulan yang lalu akan melanjutkan seluruh tongkat estafet kepemimpinan yang menjamin keamanan seluruh rakyat Indonesia dan juga keamanan sosial politik di berbagai lini kehidupan masyarakat. Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan yang menjaga bangsa dan negara kami di dalam kasih Kristus Yesus bersama dengan tentara surgawi. Supaya tidak ada lagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merongrong pemerintahan yang sah. Karena pemerintahan yang terpilih ini berasal daripada Tuhan, bukan dari dunia ini. Biarlah kiranya rahmat dan damai sejahtera senantiasa menaungi melindungi Presiden terpilih saat ini. Kami juga berdoa para menteri agar Tuhan memberikan hikmat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka mendukung seluruh program pemerintah agar kesejahteraan rakyat Indonesia dapat terwujud berdasarkan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Sama ketika Tuhan mengangkat Yusuf sebagai Perdana Menteri di Mesir, seluruh negara-negara di sekitar Mesir dicukupkan segala kebutuhan mereka ketika terjadi kelaparan selama 3 tahun. Dan Tuhan menyertai dan Tuhan menopang, Tuhan memampukan mereka. Hari ini kami mohon kepadamu kiranya penyertaan dan pimpinan Roh Kudus bagi bangsa dan negara kami ini ada di bawah kuasa Tuhan.
Terlebih kami berdoa untuk keamanan situasi sosial politik, terutama untuk tanggal 27 November, pemilihan kepala daerah, wali kota, kabupaten, dan gubernur di seluruh tanah air ini. Kiranya Tuhan pula lah yang akan memilih pemimpin-pemimpin daerah ini, akan menempatkan mereka berdasarkan kasih karunia Tuhan, supaya mereka menaungi seluruh rakyat mereka, supaya mereka memberikan jaminan keamanan bagi setiap anggota masyarakat, supaya mereka dapat bertumbuh berkembang bersama dengan Tuhan. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus, yang adalah Raja di atas segala raja. Engkau datang ke dunia untuk membawa damai sejahtera. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang. Hari ini kami boleh menikmati sukacita itu bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa Israel yang sedang dikepung oleh beberapa negara. Kami hanya berdoa kehendak Tuhan yang akan terjadi di bumi itu. Biarlah kebenaran firman Tuhan disingkapkan sama seperti yang tertulis dalam Alkitab. Biarlah itu semua jadi atas kehendak Tuhan sendiri. Demikian pula Rusia dan negara-negara lain. Kami berdoa supaya keamanan situasi itu dapat dikendalikan oleh pimpinan kuasa Roh Kudus, karena Engkaulah panglima tertinggi di seluruh dunia ini, yang akan mengatur dan memberkati. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Yusuf sampai. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ronald, Pak. Silakan, Pak. Ya, kita masuk saling mendoakan, waktunya 10 menit ya. Silakan.
Tuhan hadir. Kalau enggak ya seperti
Haleluya. Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat, semangat, semangat. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Pak Titus, gimana kau? Ngopi dulu Pak Titus ya. Wes ampun. Sudah minum susu coklat nih sama sarapan. Mantap tuh. Sarapan Jumat apa Pak Titus? Ya biasa sarapan swimi sama pangsit. Sarapan gak ngajak-ngajak. Lo emang kan geprek sama kopi tuh nggak ngajak Pak Daniel, nek goes ngajak Pak Daniel. Iya. Dulur-dulur saat ini kita berduka cita adiknya Pak Yusuf yang ragil dipanggil Tuhan. Ya, terima Yang kasih mana? doanya ya. Ya, kita semua ikut berduka cita, Pak Ya. Yusuf. Sama-sama. Kak. Ya, Ya Pak Yusuf. Kita juga ikut berduka cita Pak Yusuf. Sama-sama Pak. Itulah waktu Tuhan yang indah. Rumahnya sudah jadi ya Pak ya? Ya, dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, sudah jadi. Sakit apa Pak Yusuf? Sakit sepertinya jantung karena pulang kerja duduk-duduk tadi malam. Habis makan berapa, terus Pak? tiba-tiba lemas. Usia berapa Pak? 40-an lebih. Hampir 50 dia. Apa itu jantung Pak Yusuf? Enggak. Dia duduk-duduk habis makan. Angin duduk itu. Angin duduk yuk. Angin Iya. duduk. Masa angin diduduki gitu? Iya. Di pangku. Pangku. Jantung paling ya Pak Yusuf ya? Ya, itu Ya, jantung. jantung. Fotonya sudah dikirim di media, saya lihat itu sepertinya serangan jantung itu. Dari mukanya udah kelihatan. Waduh. Jantung itu memang nomor satu ya di seluruh Oh, dunia. enggak. Tanpa ada Membunuh yang manusia lain-lain. nomor 1 di dunia kan jantung, Pak. Iya, betul. Ayo, kita teriakan yel-yel yuk. Dibuka mute-nya. Pak Erik, Ayo buka Pak Erik yang ganteng, Pak Pak Ronald, Kaca, ayo dibuka. Bu Yeni, Juliana, Bu Juliana, dibuka semuanya. Kita teriakan yel-yel kita. Ternyata Ini. yel-yel itu, kalau saya baca, saudara, itu pemacu adrenalin. Jadi, ya, yang loyo, waktu kita meneriakan yel-yel, itu kita punya semangat. Gitu loh. Nggak gampang Mantap, putus itu benar asa. itu. Iya, orang yang suka menyuarakan yel-yel, itu adrenalin kita itu kan meningkat. Naik. Gitu loh. Jadi, putus asa, rasa khawatir itu akan hilang kalau kita benar-benar menyuarakan dengan semangat, dengan sepenuh hati. Gitu loh. Kalau saya baca-baca, dahsyat ternyata. Iya nih, kok nggak dibuka iya nih ya? Iya nih. Makanya kalau orang sakit vertigo, Pak, iya, itu suruh masuk di hutan, teriak-teriak di hutan, mengucapkan yel-yel. Betul itu memang. Loh iya, cepat sembuh itu. Iya betul Pak. Saya itu sudah ngalami soalnya. Teriak-teriak di pinggir jalan itu gini Pak. Oh, kalau pinggir jalan jangan. Itu namanya seno, Bu. Apalagi Ya, kalau di dalam mall, Yelo Pak. itu. Itu bisa kalau di dalam mall bisa diusir sama security itu. Iya. Itu kalau teriaknya minta kopi enggak apa-apa. Kan banyak warung di situ nanti beli gitu. Ayo. Ayo. Mak saya minta doa gigi saya biar sembuh ya, ini lo bengkak loh. Oh. Itu obatnya gampang, Bu. Kasih makan keras ya. Astaga. Kumuri air garam aja, Bu. Ya, kumur pakai air garam cepat. Yang hangat ya Pak Yusuf ya. Ya, betul. Lebih Air dari hangat panas ya. sedikit. Hmm. 50% panasnya. Agak asin. Ayo, yel. Pak Daniel kok ditutup lagi suaranya.
Ayo Pak Daniel. Suaranya Iya, iya, dingin. Daniel nggak keluar Kita suaranya. suarakan yel kita. Ayo Pak Heri. Nah, dibuka semua. Campun itu. Bu Vivi, Pak Ronald. Sudah Ayo semuanya. udah Pak. Ayo ini. Kita naikkan yel kita. Warga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on Keep praying. on praying. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, puji Semangat. Tuhan. Haleluya. Ya, kami serahkan kepada siapa yang mendoakan untuk ya, untuk tutup dalam doa. Pak Titus, ya silakan Pak. Doakan juga Bu Ivon agar giginya dicabut ya. Dicabut apa giginya disembuhkan Bu Ivon? Sembuhkan. Kata giginya Pak Si yang sakit Pak. Oh, yang sakit. Ayo Ya. kita berdoa. Nah, silakan Pak Titus. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Engkau telah limpahkan kepada kami damai sejahtera dan kekuatan yang daripada Tuhan. Sungguh dahsyat sehingga kami terus menikmati untuk selalu melekat kepada Engkau. Apapun yang terjadi, kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan terus ada dalam hidup kami. Hingga kami tidak tergoyahkan oleh situasi keadaan apapun. Kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami yang luar biasa. Ajari kami untuk selalu Tuhan kami untuk selalu memuliakan, menyembah memberikan sukacita bagi sehingga para sukacita kepala dan sejahtera yang daripada Tuhan terus melimpah atas kami. Kalau pada pagi ini kami tidak menyembah kepadamu. pada saat ini giginya hadir pada hari Minggu. kalau virus-virus yang ada di dalam giginya kami hancurkan, kami katakan di dalam kesembuhan terjadi saat ini. Dan pada saat yang indah kami bersabar kebenaran firman Tuhan kita Tuhan panggil, kami percaya Tuhan berikan penghiburan kepada seluruh warga yang ditinggalkannya, dan kami boleh bersuka karena Engkau telah menempatkan bagi seluruh pelayanan kami dalam kami di sebelah Engkau sendiri, sehingga kita damai sejahtera boleh melihat warga yang ditinggalkan, penghiburan boleh kami sepanjang hari ini bahkan besok hari dan lusa. segala hormat dan Tuhan turun atas keluarga Pak. Dan kalau ini sebentar lagi tidak mau berpisah satu dengan yang lain, satukan kami kuasa Roh Kudus-Mu. Besok kami boleh berjumpa kembali seperti pada pagi. Dan kami siap menjalankan aktivitas kami dari pagi hingga ke dalam kuasa-Mu. Kami membawa Tuhan segala permohonan kami. Padamu, atas tangan-Mu, terimalah berkat kasih Allah Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam cinta kasih yang tunggal. Berkat ini sudah dilimpahkan kepada kita saat ini, bahkan di dalam Roh Yesus yang percaya semua kata Tuhan berbicara kepada. Ya. Terima kasih Pak Titus. Selamat pagi semuanya. Berkati. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Yusuf. God bless you. Ya.